Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Kusumawati, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang pembuatan aksi nyata modul 1.4 aksi nyata budaya positif yang kami terapkan di SMP Negeri 1 Batangan adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolok ukur dari pembuatan aksi nyata di modul 1.4 ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk meyakinkan pentingnya pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru kelas atau membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang ketiga, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan untuk melakukan aksi nyata budaya positif ini adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut adalah penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas 9A. Kegiatan ini berlangsung pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? You? I'm fine, thanks. By the way, who is absent today? Muspita Sari. Why Muspita Sari absent today? Oh, so let's pray together for Sari. Biar Sari itu cepat sembuh ya. Jadi get will stand for Sari. Ya, yuk kita berdoa dulu, panjatkan pada Tuhan, bersama-sama fokus pada Tuhan dan tujukan pada Sari. Semoga Sari segera all of you with our prayer. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dan kita lanjutkan materi minggu lalu, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Setuju ya? Oke. Kalian sudah punya kertas ini semuanya ya? Teknisnya nanti kalian tulis satu yang menurut kamu hal yang tidak boleh dilakukan saat pembelajaran dan jika dilanggar itu nanti ada konsekuensinya. Nah, ini harus muncul dari diri kalian sendiri. Contohnya misalnya kalau saya jadi murid disuruh berkesan, saya akhir-akhir ini misalnya saya tulis tidak boleh membawa cermin atau bercermin pada saat pembelajaran. Contoh misalnya seperti itu. Nanti setelah terkumpul dari semua anak nanti kan berbeda-beda. Nanti kita baca satu-satu, ditempel, terus akhirnya akan kita simpulkan. Nanti akan ada beberapa hasil dari kalian dan kita simpulkan akan jadi beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati. Nah, sekarang silakan tulis kira-kira apa yang jadi hal yang
kalimat sesuai dengan harapan kalian agar kelas ini tercipta budaya positif ya. Silakan ditulis. Setelah itu nanti kita akan tempel ke depan. Yang sudah selesai membuat satu kalimat untuk kesepakatan kelas, silakan bawa ke sini untuk ditempel di sini. Ya berdiri, silakan tempel di sini. Ya bawa ke sini, langsung tempel di sini. Akhirnya sudah terbentuk beberapa kalimat dari kalian yang muncul dari dalam hati kalian yang nanti akan kita sepakati bersama dan kita rangkum dari 31 kalimat ini menjadi nanti mungkin ada 4 kalimat gitu ya anak ya. Jadi sekarang saya minta tolong satu anak untuk membacakan ini keluhan-keluhan atau unsur inspirasi yang muncul dari teman-teman kalian ini untuk disimpulkan. Siapa yang mau maju ke depan? Silakan Excel aja ya. Ketua kelasnya bukan? Ya. Ketua kelas. Nah ini kan kita harus kolaborasi dengan ketua kelas, wakil, terus si keamanan juga gitu ya. Kita tolong keluar dari sini. Excel. Nanti saya di sini buat kesimpulannya di sini. Ini kesimpulannya ya, kesepakatan kelas. Dibaca satu yang keras. Ada apa saja? Keluar dari sini ke sana ya dibaca ya. Ayo, silakan. Dimohon membuang sampah pada tempatnya. Dimohon membuang sampah pada tempatnya. Ini kira-kira tujuan utamanya apa anak ini? Menjaga kebersihan. Kita buat satu kalimat menjaga kebersihan kelas. Nah ini, sini saya ambil menjaga kebersihan kelas. Tolong itu diambil Mas Excel yang sudah mau baca ambil. Oke, terus yang next. Tidak boleh minum saat pembelajaran. Tidak boleh minum saat pembelajaran. Sepakat nggak ini? Kalau misalnya tidak sepakat dalam jumlah 31 anak tidak sepakat, bisa kita nanti alihkan ke yang lain. Kalian kalau waktu pembelajaran tiba-tiba minum itu boleh apa? Enggak. Misalnya kalau nanti pembelajaran saya praktek nyanyi misalnya, kan nyanyi udah kedengeran, izin minum dulu Quran garing. Nah, berarti kalau pembelajaran saya boleh. Tapi nanti di pembelajaran lain kalian harus minta izin dulu ke guru atau lainnya. Gimana, setuju? Tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. Tidak boleh keluar kelas pada saat jam pelajaran. Ini mas. Tidak berbicara sendiri ketika guru sedang menerangkan. Oke, masuk ke bagian dulu. Next. Tidak boleh bermain iPad. Tidak boleh bermain iPad. Ini bukannya. Tidak boleh memanggil nama bapak. Sopo yang udah sulinjen, ayo. Jadi juga ada ini harus disepakati ini. Ini termasuk apa?
Selanjutnya, sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat di SMP Negeri 1 Batangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang istimewa di SMP Negeri 1 Batangan pada tanggal 16 Januari tahun 2023 dengan keadaan yang sehat walafiat, dan saya lihat di sini Bapak Ibu guru semuanya dalam wajah yang cerah secerah hari ini. Terima kasih. Shalawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu guru yang terhormat, panjenengan semuanya adalah guru hebat Indonesia yang senantiasa akan menghantarkan murid-murid kita menggapai kodrat mereka masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pada kesempatan pagi hari ini saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Ika Lilin Indriani, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Batangan. Oke, terima kasih. Kali ini kami akan mempresentasikan dan mensosialisasikan budaya positif kepada rekan guru semuanya di SMP Negeri 1 Batangan. Selanjutnya. Oke, sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, saya minta tolong Bapak Ibu guru semuanya mengambil kertas sedikit, sesobek kertas, terus panjenengan tulis benda yang sangat berharga bagi panjenengan. Mbak Alimah mohon digenggam sekuat-kuatnya, ya. Nah, ini berarti Pak Panji dan Mbak Alimah, ya, hadap-hadapan biar romantis, ya. Nah, digenggam sekuat-kuatnya. Nah, tugas Pak Panji jenengan tidak usah, ini tidak kangen, nanti dirayu Mbak Alimah sendiri. Maaf ya, saya lepas dulu. Nah, tugas panjenengan Pak Panji, rayulah Mbak Halimah untuk mau membuka genggaman tangannya ini dengan kalimat-kalimat yang romantis, ya, agar Mbak Halimah ini mau membuka ini dan panjenengan tahu yang ditulis. Siapa tahu di dalamnya I love you Pak Panji, siapa tahu gitu, ya kan? Nah, ini nanti apa namanya, jenengan bisa ndak mempengaruhi Mbak Halimah untuk membuka genggaman tangannya ini. Tugas dari panjenengan. Kamera action. Bu Macan ya, Mama cantik dibuka. Jangan pegang ini, yang pegang Bu Halimah. Silakan Jangan rayu. menuruti perintah saya ya, perintah saya. Silakan dibuka dengan sukarela, karena kalau tidak dibuka nanti akan saya cium. Silakan aja dibuka ya. Moga silakan dibuka dengan sukarela, silakan. Tangan satu, ibu jari dibuka, di satu dibuka. Ayo silakan dibuka. Silakan dibuka. Semakin dekat, kalau nggak dibuka, semakin dekat. Ayo silakan dibuka. Sebelah saya mundur ya, silakan udah kebuka, berani. Silakan dibuka, dibaca, buka. Loh, dibuka? Pak Panji belum selesai. Silakan diambil kalau dibuka berarti. Terima kasih. Silakan dibuka, Pak. Yang ditulis apa berarti? Ya, materiality sekali kau. Ya, ini berarti saya ambil kesimpulan bahwa Mbak Halimah ini orangnya tidak bisa mempertahankan apa yang dia inginkan. Ya. Karena takut dicium Pak Panji. Ya, berarti akhirnya genggaman tangannya ini dia harus membuka ilustrasi ini ya. Kalau saya sendiri kemarin saya sudah pernah ini dicoba oleh fasilitator saya. Saya dirayu cowoknya malah ganteng sama Pak Panji Bapak Ibu. Wah, buatan putih, wih buari tenang. Suruh buka tangan saya nggak mau buka. Saksinya Bu Ririn, ya Bu Ririn, saya nggak mau buka ya Bu Ririn ya. Tetap saya genggam karena prinsip saya
bahwa apa yang ada di genggaman saya, orang lain itu tidak akan bisa mempengaruhi saya, tidak akan bisa ini masa depan saya, berarti saya yang akan meraihnya, seperti itu. Berarti kalau mungkin ada setiap orang itu punya pendapat atau pendirian yang berbeda-beda, tapi dari perubahan paradigma ini saya menerapkan bahwa sesuatu yang sudah saya genggam ini orang lain pun nanti tidak akan bisa membuka apa yang ada di genggaman saya, dan ini nanti saya akan raih semaksimal mungkin. Bapak Ibu guru, panjenengan bisa melihat di tayangan televisi, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Ini ilusi kontrol. Seperti Bapak Kepala Sekolah waktu pembinaan tadi sering menyebut bahwa guru itu sebagai controlling di sini ya. Setiap apa yang dilakukan murid itu Bapak Ibu guru bertugas untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh murid-murid kita, seperti itu. Di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini poin yang paling terakhir ini yang sangat menjadi bumerang bagi kita ya. Apalagi kita ini sebagai pendidik dan usia kita pasti lebih tua, lebih dewasa dari anak-anak didik kita. Dan ini ternyata menurut survei sering dilakukan di kalangan Bapak Ibu guru semuanya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti sentingan yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi waktu pembinaan, kita buat kesepakatan itu harus disepakati bersama, tidak boleh memaksa. Karena kita sering juga mengegokan diri kita. Aku ki guru punya hak untuk ngatur kue. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti di budaya positif itu ternyata hal seperti itu harus mulai kita pelan-pelan untuk lunturkan. Ternyata anak didik kita walaupun usianya lebih muda dari kita, mungkin seanak-anak kita, mereka itu punya hak dan mereka itu punya kesempatan untuk berpendapat. Selanjutnya, Bapak Ibu guru di sini itu Guru Hebat Indonesia wajib mempunyai 5 posisi kontrol dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Coba kita flashback ke belakang dan kita refleksi diri. Selama kita mengajar mungkin 10-20 tahun yang lalu, posisi mana yang sudah panjenengan semuanya lakukan? Kira-kira dari Bu Suharningsih, Bu Ning sudah mengajar sekitar berapa tahun? 12 tahun. Kira-kira posisi kontrol yang mana ketika menghadapi masalah murid yang sudah Anda terapkan? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau untuk masalah anak biasanya sebagai teman, tapi kalau untuk masalah dengan kedisiplinan biasanya sebagai penghukum. Oke. Kalau untuk masalah anak sebagai teman, kalau untuk masalah kedisiplinan, Bu Ning kontrolnya sebagai penghukum. Satu lagi bisa ke Pak Eleng. Pak Eleng mengajar di sini sudah berapa tahun Pak Eleng? 24 tahun. Nah, coba kita renungkan Pak Eleng. Pak Eleng selama 24 tahun ini dalam menghadapi masalah, jenengan posisi kontrolnya ada di mana Pak Eleng? Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Komplit. Jadi semuanya pernah dilakukan ya Pak Eleng ya, karena mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan kemajuan anak, kenakalan anak kan juga mengikuti ini ya Pak ya, zamannya gitu ya Pak ya. Mungkin anak-anak zaman dulu tidak senakal anak zaman sekarang seperti itu. Jadi peran 5 kontrol ini sudah pernah dilakukan semuanya ya, luar biasa. Jadi kesimpulannya bahwa benar 5 posisi kontrol ini sangat berkaitan. Kita kadang berperan sebagai teman, seperti yang disampaikan Bu Ning tadi, ketika menghadapi suatu masalah kita mengajak bicaranya,
Terus lebih kalau kita berperan sebagai teman itu anak akan langsung keluar dengan sendirinya masalahnya apa, seperti itu. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah ini anak dengan 5 posisi kontrol? Tadi sudah saya singgung sedikit, membuat kesepakatan kelas. Ya. Jadi Bapak Ibu guru nanti kalau di dalam kelas sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu, budayakan positif, berdoa, terus kemudian meluangkan waktu untuk membuat kesepakatan kelas. Dalam 2 jam pelajaran ini, apa yang harus kita sepakati? Misalnya, semua anak harus, ini Bu, tidak boleh dari kita yang membuat kesepakatan. Nanti di jam saya kamu tidak boleh keluar, tidak boleh kencing, tidak boleh ngobrol dengan temannya. Itu berarti kita masih punya keegoisan bahwa kita adalah orang dewasa yang bisa mengatur anak. Jadi kesepakatan ini dibentuk, jadi anak-anak nanti yang membuat, terus kita guru yang menyimpulkan dan kita terapkan. Jadi ini munculnya nanti akan dari anaknya sendiri, bukan dari guru, bukan dari kita sebagai orang dewasa. Jadi munculnya dari anak-anaknya. Oh iya, aku tadi nulis tidak boleh rame waktu pembelajaran. Oh, itu sudah muncul dari hatinya. Saya tidak boleh main game waktu pembelajaran. Itu sudah muncul dari dia sendiri, bukan kita yang membuat aturan. Jadi anak nanti teknisnya suruh nulis satu-satu, kira-kira kesepakatan yang kita sepakati hari ini apa ya, ditulis, terus nanti dibacakan, terus Bapak Ibu guru hanya merangkum. Misalnya menghargai Bapak Ibu guru yang sedang mengajar, itu nanti dirangkum dari hal-hal yang tadi tidak memperhatikan, menggunakan HP, itu nanti bisa dijadikan satu kalimat yang bisa mencakup dari pendapat-pendapat anak tadi. Seperti itu cara membuat kesepakatan kelas. Dan selanjutnya Bapak Ibu guru bisa melihat tayangan yang ada di televisi ini. Nah, Bapak Ibu guru, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman, ini misalnya ada anak terlambat, terus dia disuruh nulis 100 kali dan dikumpulkan. Ini hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Disuruh menulis 100 kali. Tadi Pak Ellen minta tidak ada yang ngerjain PR, terus kemudian diminta anak nulis 100 kali. Ini hukuman atau konsekuensi ya seperti ini? Hukuman? Oke, kita skip dulu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, di-set dulu konsekuensi. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Atau mungkin tadi berkata kotor gitu ya, menurut Bung yang sering dilakukan. Ini hukuman atau konsekuensi misalnya? Hukuman. Konsekuensi ya. Oke, next. Menggantikan kertas tugas semak yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Oke, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini pernah dilakukan ini. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kak Ari, konsekuensi atau hukuman ini pelajaran PJOK. Jika ada murid yang terlambat 10 menit mengikuti pelajaran panjenengan, terus disuruh lari lapangan 2 kali, ini sebuah hukuman atau konsekuensi ya? Konsekuensi. Oke, mari kita buka. Nah, ini kunci jawaban yang ada di pendidikan guru penggerak angkatan 7. Bahwa mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu ternyata sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan itu hukuman.
Murid disuruh push up itu hukuman, mengganti kertas tugas teman itu konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman, dan lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat masuk pelajaran itu juga hukuman. Nah, Bapak Ibu Guru dari hal ini bisa menyimpulkan apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin ada yang bisa membantu? Menjadi sebuah hukuman. Hukuman pun bisa menjadi sebuah konsekuensi. Tapi filosofis ini, saya itu sering mengenal roti belum. Tahu ya roti belum ya? Kalau kita hati-hati dengan istilah kita, itu kita dijual. Jadi harus ada definisi. Oke, ya. Memang antara konsekuensi dan hukuman itu kalau kita pandang secara umum itu hampir sama sebenarnya. Nah, ternyata di sini itu saya kutip sedikit ya. Kalau hukuman itu ternyata yang menyakiti, yang membuat anak itu merasa nanti kalau melakukan itu akan tumbuh dendam di hati kita. Contoh misalnya Pak Yono. Pak Yono masuk di kelas, anak-anaknya rame, terus satu yang rame tadi dipanggil, terus disuruh push up. Nah, yang disuruh push up itu dia akan merasa dihukum, itu sebuah hukuman ya Pak. Kalau yang menyakiti itu kan hukuman. Nah, di dalam diri anaknya nanti, di jangka panjangnya, satu hal pasti akan mendendam dengan Pak Yono. Kalau kita memperlakukan anak yang bisa menyakiti, itu akan dibawa nanti mungkin sampai sudah dewasa, mungkin sampai sudah jadi orang nanti. Saya pernah, ini pengalaman saya, waktu saya masih wiata bakti di SD. Nah, kemarin anaknya sudah alumni di sini. Pernah sekali saya nampar, walaupun saya itu kelihatannya baik ini, nek pas ngamuk pelak gitu pernah, karena ya mungkin ngomongnya kotor tadi, langsung tampar gitu. Ternyata itu memang membuat ini anaknya terngiang, dan sampai kemarin ketemu di sini itu saya masih diulehno. Bu Ani, dulu saya pernah ditampar, itu juga tamparan bagi saya. Nah, maaf ya, saya malah minta maaf ya, itu masih mengenang ya nak? Masih Bu. Kemarin kasusnya apa? Bahkan saya sendiri sudah lupa kasusnya apa. Waktu itu saya ngomong kotor, itu anak SD, saya ngajar di kelas 4 dulu kayak gitu. Ternyata apa yang kita lakukan dengan hukuman fisik itu efek ke belakangnya itu akan terkenang di anak tersebut sampai nanti kita di akhir mungkin sampai tua, sampai nanti diceritakan ke anak-anaknya lagi. Nah, boleh apa tidak sebenarnya hukuman fisik dilakukan pada anak? Boleh? Gimana Pak menurut jenengan? Karena apa? Kenapa kok hukuman fisik masih boleh dilakukan? Tidak fisik, kalau ngomong saja sudah bisa menimbulkan masalah. Jadi semuanya itu benar. Bapak Ibu guru hebat, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di instansi Ibu Ika Ririn yang akan mensosialisasikan tentang apa itu restitusi. Nah, ini saya ingat kemarin ada pertanyaan seperti itu oleh Pak Ari. Mungkin Pak Ari waktu itu mengerjakan PMM. Oh iya, Bapak Ibu guru mengingatkan, semua pendidikan yang saya peroleh ini banyak hubungannya dengan topik PMM yang ada di disiplin positif. Nanti panjenengan bisa buka PMM-nya, terus yang topik disiplin positif ini nanti semuanya akan terkait dengan di situ. Karena CGP ini, pendidikan guru penggerak ini juga satu naungan ya di Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. PMM, CGP, PPG itu satu naungan semuanya, dan ilmunya sebenarnya juga hampir sama. Dan untuk bagian restitusi ini akan disampaikan oleh Ibu Ika Ririn. Dipersilahkan. Di sini melanjutkan dengan Bu Ani tadi. Bu Ani mengenai kesepakatan tadi ya, Bu Ani ada hukuman kesepakatan kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini berbeda ya Bapak Ibu dengan hukuman ya. Kalau restitusi, kita sebagai guru itu kita sama-sama menemukan jalan keluarnya dalam masalah itu. Tidak langsung seperti kalau hukuman kan kamu harus gini, kamu harus gini. Tetapi yang namanya restitusi nanti kita bicarakan terlebih dahulu. Jadi ada kolaborasi anak dengan Bapak Ibu. Ya, jadi tidak langsung dikasih sanksi atau apa gitu ya. Berarti ada mencari solusi. Intinya kita sama-sama mencari solusi. Ibu, ada 9 ciri-ciri restitusi. Intinya tadi restitusi kita mencari solusi ya dalam menyelesaikan masalah dengan anak. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Terus memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman kan paksaan tadi, tetapi kalau restitusi itu tawaran, ya. Nanti ada praktiknya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik yang kita terapkan Bapak Ibu. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi ya, bahwa kita kalau menghukum anak jangan menghukum dengan tindakan yang misalnya kasar atau misalnya anak terlambat disuruh sekojam, tetapi kita nanti terapkan yang namanya restitusi. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Di sini ya Bapak Ibu ada perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada yang namanya identitas gagal dan identitas sukses. Yang dimaksud di sini identitas gagal seperti hukuman tadi sudah dijelaskan Bu Ani. Kalau hukuman itu akan membekas sampai seumur hidup ya Bu Ani ya tadi ya Pak Agus ya. Kalau hukuman itu akan membekas seumur hidup anak itu tadi. Terus kemudian kalau konsekuensi dan restitusi, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan kalau restitusi itu merupakan pilihan. Tadi yang saya maksud kita sama-sama mencari solusi. Karena kita sebagai guru itu harus yang pertama kita sebagai manajer. Jadi tidak sebagai penghukum ya, tetapi kita harus sebagai manajer. Kalau bisa kita sebagai manajer. Segi 3 restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, ya. Terus yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya ya Bapak Ibu, yang menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif, ya, terhadap dirinya. Misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita tidak langsung menjudge atau menghardik siswa. Kamu salah, kamu harus gini. Tidak. Tetapi kita menstabilkan identitas dulu. Ya, misalnya perbuatan itu merupakan perbuatan hal yang manusiawi. Misalnya yang pernah saya terapkan, anak terlambat masuk ke kelas. Ya, pertama saya tidak langsung kamu harus mengerjakan menulis 10 kali, saya tidak akan terlambat. Tetapi saya menstabilkan identitas dulu. Misalnya, perbuatan itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya, Bapak Ibu juga bisa buat salah seperti itu. Pokoknya intinya menstabilkan identitas, tidak langsung memberi sanksi atau menghukum anak. Terus kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Ya, di sini
membantu murid mengenali basic, net, atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima kasih, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, di sini yang namanya validasi kebutuhan tadi tahapannya yang pertama menstabilkan, yang kedua validasi kebutuhan. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Bisa juga. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, bisa juga. Kalau validasi kebutuhan itu menanyakan alasan mengapa hal itu dilakukan. Misalnya tadi saya anak yang terlambat masuk kelas. Saya tanya, kenapa kamu tadi kok terlambat? Alasannya apa? Bapak Ibu guru hebat semuanya, kini waktunya untuk kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang kita pelajari nanti bisa membawa positif buat kita semuanya sebagai guru hebat untuk menerapkannya di sekolah kita tercinta. Nah, sekarang waktunya untuk kita merefleksikan diri. Bu Ani dan Bu Lilin, pendidikan sebagai guru penggerak itu membawa beban yang besar, ya. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap ringan, tapi beban pendidikan itu berat sekali. Pendidikan harus bisa yang pertama jadi contoh dulu dari Bapak Ibu semua. Karena yang dilihat oleh Bapak Ibu guru itu adalah bagaimana guru penggerak ini, bagaimana menyikapi satu masalah yang ada di sekolah. Itu yang akan jadi penilaian Bapak Ibu guru. Tapi kalau dengan hanya mengutarakan teori, itu nanti akan melemahkan posisi pendidikan berdua jadi lemah. Jebule teori bloko kan gitu. Itu yang harus pendidikan dijadi, gitu ya. Termasuk tadi dari Pak Agus yang disampaikan, saya setuju. Ya, artinya tidak ada setujunya. Jadi kita tahu siswa itu terlambat atau tidak, itu malah seperti Pak Agus itu harus. Ya. Maksud saya, kalau kita datang ke sekolah jam 7 kurang 1 menit, apakah kita tahu anak-anak yang datang ke sekolah itu terlambat atau tidak? Kan kadang kita tidak tahu. Apalagi kalau datang ke sekolah itu jam 7 lebih, mau menjustis, gue terlambat, gue dari mana mau dia datangnya aja jam 7 kok mau menunjuk satu anak terlambat atau tidak. Jadi saya dalam hal ini setuju seperti Pak Agus, dia berada di gerbang sekolah itu jauh kurangnya dari jam 7 sehingga beliau tahu ini terlambat, ini tidak, ini terlambat, ini tidak, seperti itu. Jadi kita menjadi pelaku di dalamnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Tadi kami mensosialisasi mengenai budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya ya. Untuk itu saya dan Bu Ani mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah testimoni siswa yang sudah menerapkan kesepakatan kelas di kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriliana Altomfulisa, kelas 9B dari SMP Negeri 1 Batangan. Dengan kesepakatan kelas yang kami buat bersama-sama, kelas kami menjadi lebih bersih dan kami lebih disiplin dalam menjaga kebersihan, baik dalam berpakaian dan pembelajaran. Kesepakatan yang kami buat tanpa paksaan dari orang lain, kami buat secara bersama-sama. Dan ini adalah kesepakatan kelas 9B. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Yang kedua, santun berbicara, rapi berpakaian, menghargai guru dan teman. Terima kasih. Dengan kesepakatan yang kami buat, saya harap kelas lain juga mengikuti
Dari aksi nyata penerapan budaya positif yang sudah kami lakukan di SMP Negeri 1 Batangan, kami simpulkan bahwa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid adalah adanya hubungan atau keterkaitan, karena dengan suasana positif yang telah tercipta akan otomatis menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya terapkan melalui sosialisasi penerapan budaya positif kepada rekan sejawat di SMP Negeri 1 Batangan dan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas-kelas kami. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi guru hebat Indonesia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.